Terima kasih banyak Bapak telah menjawab undangan saya untuk dapat berbincang-bincang pagi ini bersama Bapak. Jika saya memperkenalkan diri, saya Francis Suratukan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA 1 Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Adapun Bapak, tujuan dari bincang kita pagi ini adalah sebagai pembantu tugas saya pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait materi kami, materi pembelajaran tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin yang berlandaskan pada prinsip, pada nilai, dan pada 9 poin atau langkah-langkah dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Baik Bapak, saya akan lebih jauh dengan Bapak mendalami pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Kiranya Bapak bisa memberikan jawaban yang berkenan kepada saya sehingga saya bisa membuat kesimpulan untuk kembali melanjutkan pekerjaan saya di LMS. Pertanyaan pandu yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik, terima kasih. Yang pertama, salam untuk Bapak. Angkatan ke-9 ya? Iya. Angkatan ke-9. Terkait dengan identifikasi kasus-kasus yang beretika orang. Kalau identifikasi itu biasanya merupakan awal dari kita mendalam lebih jauh tentang sebuah persoalan. Jadi dalam kaitan dengan etika, tentu saja kita tidak bisa mengandalkan data itu dari satu sumber. Kalau datanya hanya satu sumber, maka tentu akan berakhirnya di dalam keputusan. Maka sepanjang ini ketika ada persoalan yang sampai ke kepala sekolah, selalu saja kita menggunakan berbagai instrumen untuk mendapatkan data, tidak hanya dari satu sumber. Baik. Apalagi kalau sumber itu sifatnya menyampaikan persoalan yang subjektif, tentu saja akan juga mengganggu, sehingga biasanya kita akan uji petik dengan sumber-sumber lain atau menggunakan instrumen lain, misalnya melalui cara khusus atau juga dengan bagian-bagian lain yang kebetulan saya latar belakang BK, maka kita bisa dari data yang ada kita bisa menggunakan kali ini mengistilahkan menggunakan sistem atau diagnosa kausal proksima. Itu artinya setiap persoalan harus dianalisis berdasarkan sebab akibatnya dan harus didukung oleh data dari berbagai sumber. Dia bisa hanya satu sumber dan itu akan menyesatkan. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini yang berat. Yang mudah adalah yang benar versus yang salah, yang baik versus yang buruk. Ini mudah sekali. Prinsip kita begini, dalam hal yang sama-sama baik atau sama-sama beretika, maka pilihan kita dalam menentukan putusan akhirnya adalah yang dampaknya positif itu banyak dan negatifnya kecil. Lalu jangan mengambil keputusan secara sendiri. Nah, kita punya tim yaitu pimpinan sekolah juga dengan koordinator BK. Sedapat mungkin kalau yang sudah mengarah ke sana didiskusikan bersama, sehingga banyak hal yang kita bisa dapat dari teman-teman atau tim kerja, sehingga keputusan kita juga bisa berimbang, sehingga yang prinsipnya bahwa dampaknya untuk positif besar dan negatifnya kecil yang ramai. Baik Bapak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika? Sebelum sampai ke keputusan, biasanya setiap persoalan masuk itu biasanya di sekolah antara siswa dengan siswa itu biasanya tahapannya dari mata pelajaran, kemudian kelas sampai ke BK, lalu kita pandang persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat itu maka selesai. Tapi kalau soal itu dipandang harus sampai di tingkat pimpinan dan jika membutuhkan hal-hal lain maka kita bisa berdiskusi dengan teman-teman dari BK dalam bentuk case conference, bisa dimintakan yang pemimpin. Ya baik Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
saya anggap efektif itu adalah ketika menyertakan teman-teman dari BK, komite, kemudian juga dari pimpinan, karena itu kerjanya bukan pada sebuah kolaboratif itu. Oh iya, Bapak. Secara kolaboratif. Ya, kalau kita kerja sendiri, maka yang sistem begini enggak, itu bisa saja subjektif kita ketik. Betul, Bapak. Iya, karena kita juga manusia, kepala itu juga manusia. Kalau sendiri maka cenderung, apalagi di etika begini, cenderung subjektivitasnya itu akan kita utamakan. Tapi kalau kerja tim, maka pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek, masukan-masukan itu menjadi pertimbangan bersama. Sehingga saya selalu mengandalkan kolaboratif dalam hal pekerjaan maupun juga pengambilan keputusan. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, misalkan di sekolah, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Jadi ketika ada persoalan masuk, kita tidak punya jadwal khusus. Karena kita kalau menjadwalkan itu berarti nanti proses penanganannya akan tertunda. Maka SOP sederhana yang saya bisa terapkan adalah ketika ada persoalan itu biasanya persoalan itu kalau skalanya kecil bisa diselesaikan di tingkat BK, maka itu diselesaikan di tingkat BK. Kalau yang tingkatannya membutuhkan keputusan pimpinan, karena datanya cukup kuat, maka dari BK sampai kepala sekolah untuk diambil keputusan yang sifatnya rumit dan berdampak luas, maka itu dinyatakan pimpinan kemudian harus diskusi bersama dalam case conference, baru kita komunikasikan dengan komite dan memutuskan supaya dampak yang timbul keluar itu bisa diminimalisir. Karena kalau kita ambil keputusan dan dampaknya besar, itu sama saja dengan kita mengambil keputusan yang keliru. Jadi kita tidak ada SOP secara tidak ada jadwal secara khusus, tapi SOP-nya sudah seperti itu. Lalu saya itu biasanya ke teman-teman BK saya selalu sampaikan soal respon time itu. Kalau ada persoalan segera mungkin supaya jangan menunda persoalan, apalagi dari hari ke hari dalam tidak ada kepastian. Setiap persoalan harus direspon secara cepat, dan kalau itu membutuhkan keputusan yang harus lebih mendalam, maka harus kita antar sekolah. Tapi kalau yang kecil, pelanggaran kecil, itu biasanya di tingkat BK saya dilaporkan saja dan saya akan awasi. Baik Bapak, seperti di penjelasan awal dan Bapak juga barangkali sudah menyampaikan, saya kembali lagi menjelaskan bahwa barangkali ada seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika. Kalau perorangan tidak, keputusan mengenai perorangan nanti akan ada putus di orang itu, dia sendiri bahwa dia paling penting di sekolah. Jadi saya biasanya menggunakan staf pimpinan, ada tempat sekolah, kemudian kalau itu berkaitan dengan teman-teman guru, mungkin juga guru-guru semua saya silakan. Kemudian mereka karena persoalan yang ada di sekolah tidak semata-mata ada banyak yang saya tanam itu kaitan guru dengan guru. Iya, ada guru dengan orang tua, dan itu biasanya selalu dalam kolaborasi tim. Tidak perorangan. Kalau perorangan itu yang seperti tadi bisa mengarah ke putus, dan orang yang kita sering panggil dia masih dia paling penting di sekolah ini. Sehingga saya harus membuat semua orang merasa penting. Dan tentu banyak orang merasa bahwa dia penting membantu sekolah dan berkaitan dengan Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir, komunikasinya dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini mengambil keputusan terkait dilema etika? Tribun ini sekaligus pesan untuk pembelajaran dari pemimpin juga. Jangan ya, melihat setiap persoalan kecil atau besar itu dianggap jadi biasa, tetap harus direspon secara cepat untuk diselesaikan. Karena kecil itu kalau tidak direspon akan menjadi besar. Besar itu tidak direspon akan menjadi kemarahan kita sendiri. Setiap persoalan harus ditangani dengan cepat, jangan bisa secara tuntas, bahwa nanti akan ada orang merasa nyaman tidak adil, itu manusiawi, tapi harus juga diberi pemahaman dan jangan lupa evaluasi secara keputusan diambil. Orang merasa bahwa yang ini ada kelanjutan yang harus kalau berikut kolaboratif yang kerja sendiri. Kasus itu kan juga misalnya pengelola itu
dan berkaitan uang selama ini kita kerja bersama kira-kira masukan bapak ibu karena ini diambil atau ada penanganan bulan kita kan juga ada keterbatasan seperti itu. Kita dengan masukan teman-teman yang senior yang sudah punya pengalaman tentang masalah yang kita tangani kan juga menggunakan juga dari sendiri ya bersama-sama supaya yang kurang pada kita dilengkapi oleh yang Baik Bapak, terima kasih banyak atas bincang-bincang pagi ini. ya kiranya bisa menjadi kalau pemimpin pembelajaran iya, nanti kalau pemimpin lembaga itu saya doakan setelah ini mudah-mudahan ya bisa sampai ke Amin amin. Doa yang terbaik buat saya aminkan Bapak. Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya bersama saya berbincang-bincang terkait materi pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin berhubungan dengan dilema etika, prinsip maupun langkah-langkah pengambilan keputusan. Saya berharap sekali Bapak semoga bincang pagi ini sangat berdampak baik dalam Bapak maupun nanti kedepannya saya sebagai calon guru penggerak dan menamatkan pendidikannya, dan saya lanjutkan untuk menggunakan keputusan sebagai seorang pemimpin dengan baik, berdampak baik, dan pada akhirnya bermuaranya kepada siswa karena sebagaimana tercantum dalam filosofi pendidikan Kejari Utara adalah pendidikan yang berpihak pada siswa. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Bapak. Salam guru penggerak. Dalam saja Bapak, di pertanyaan pertama saya, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan menunjukkan moral? Baik Pak Andes, kalau selama ini kasus-kasus atau problematika yang dialami sekolah, untuk bisa mengidentifikasi saya selalu memilah atau membuat analisis. Oh ini kasus yang bisa kita ambil keputusan, saya bisa mengambil keputusan sendiri. Oh yang mana ini masih dilema antara dua kepentingan dua pihak, maka saya menganalisa dan meminta bantuan dari rekan-rekan guru saya. Baik Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama ketika kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Baik Bapak, ketika ada kasus yang seperti itu, ada dua kepentingan, satu di sini, ada satu pihak yang punya kepentingan juga di sini. Kita mengambil jalan tengah, melihat berdasarkan prinsip dalam mengambil keputusan. Oh ini lebih diutamakan, oh ini diutamakan, tetapi dia bisa kemudian, karena kita melihat bahwa mana yang bersifat mendesak dan terlalu urgent kepentingan itu, maka kita lebih utamakan itu dulu, baru yang kemudian. Baik Bapak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika mengambil keputusan? Ya. Untuk bisa mengambil keputusan, saya artinya saya tidak sendiri. Sebagai kepala sekolah muda, saya masih butuh teman-teman yang lain, rekan-rekan guru, saya yang senior-senior dan juga yang junior. Nah, saya selalu mengambil langkah dengan melakukan rapat bersama, membuat kesepakatan bersama, kemudian kita punya komitmen yang dituangkan dalam buku notulen rapat. Nah, itu yang menjadi bisa saya ambil sebagai sebuah keputusan yang bijak untuk bisa menjalankan program atau bisa menangani kasus-kasus seperti itu. Baik Bapak, selama ini kira-kira apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk kasus dilema etika itu saya lebih efektif itu selalu mempertimbangkan beberapa hal. Seperti tadi saya sampaikan bahwa
mana yang merupakan kepentingan mendasar atau mendesak sekali, kita lebih lakukan apa. Lalu saya selalu konsultasi dengan guru-guru. Di situ guru-guru memberi masukan dan saya mengambilnya sebagai sebuah keputusan yang efektif yang kita jalankan bersama, dan itu dilihat efektifnya juga dilihat menyangkut kepentingan banyak orang. Kalau di sini maka lebih menjawab kebutuhan siswa, maka saya utamakan itu. Ini luar biasa ya Bapak. Ya, Kira-kira adakah tantangan selama Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika ini Pak? Iya. Untuk menjalani roda pendidikan di satuan pendidikan itu pasti banyak tantangan. Ya. Ada beberapa seperti ketika kita mengambil saya sebagai kepala sekolah mengambil sebuah keputusan untuk menjalankan, masih ada tantangan lain, misalnya dari teman-teman guru, rekan guru, ada yang masih atau Pro dan kontra ya Pak ya? Ya, pro dan kontra. Ada juga orang tua yang juga tidak setuju. Nah, itu yang tantangan yang saya alami. Kemudian adakah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memang memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Terus bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lagi jalankan? Nah, baik Pak Anjis, untuk menangani kasus-kasus dilema etika seperti itu saya tidak punya jadwal rutin. Tetapi ketika ada kasus problem yang seperti itu, maka kita langsung menangani secara langsung. Tetapi ketika ada misalnya satunya guru-guru, ada punya problem, begitu juga siswa, kasus-kasus yang terjadi. Nah, itu saya sendiri membuat buku catatan pembinaan khusus, dan itu kasusnya misalnya ini hari atau kemarin, besoknya saya panggil untuk memberi pembinaan, menasihati. Di situ kita ambil jalan keluarnya atau keputusan, melihat ini prinsip kepedulian atas kepedulian lawan belas kasihan, ini kebenaran lawan kesalahan. Jadi di situ kita bisa mengambil jalan tengah sebagai keputusan yang tepat. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini memang mempermudah atau membantu Bapak seperti yang tadi mungkin sudah digambarkan dalam Bapak sebagai pimpinan mengambil keputusan terkait dilema etika ini Pak? Baik Pak Ancis, untuk orang-orang yang selalu membantu saya di sini, paling tidak rekan-rekan guru saya, juga keluarga. Kadang juga saya pulang rumah, tak konsultasi, keluarga menyampaikan ambil jalan yang bijak. Juga komite mitra orang tua yang juga saya selalu konsultasi, dan mereka memberikan masukan-masukan untuk saya bisa mengambil keputusan yang paling tepat. Baik Bapak, ini merupakan pertanyaan pemungkas. Pembelajaran apa yang Bapak petik selama Bapak menjadi kepala sekolah sebagai seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan terkait dilema etika ini Pak? Baik Pak Ancis, untuk pengalaman yang saya dapat ketika saya mengambil keputusan bahwa saya tidak jalan sendiri, dengan masih ada rekan guru, komite, keluarga yang memberikan pikiran-pikiran baik di sini, menjadi suatu kekuatan pengalaman, memperkaya saya untuk bisa ke depannya untuk bisa mengambil keputusan atau komitmen yang lebih bijak berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang bisa lebih mementingkan kepentingan banyak orang, terlebih siswa di sekolah. Luar biasa Pak. Saya pikir demikian bincang-bincang saya bersama Bapak pagi ini. Saya berharap sekali Bapak kiranya bincang-bincang pagi ini